Assalamualaikum. Salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Lagi-lagi kita masih bersama Bang Fawa, dan spesial malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah yang sangat sensitif. Ini tentang kisah teror santet yang berhubungan dengan agama. Kisah ini tidak untuk mendiskreditkan agama tertentu. Ini hanya kisah tentang cinta, keyakinan, dan teror tak kasat mata yang menguji batas kemanusiaan. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam itu, bulan tergantung di langit, bagaikan sabit berkarat. Cahayanya yang pucat menembus celah-celah daun beringin tua. Di bawahnya, sebuah rumah berdinding kayu yang sudah lapuk berdiri, sunyi, dan seolah menyimpan rahasia kelam. Bau dupa dan kembang melati yang menyengat bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan atmosfer yang mencekam. Angin berdesir, membawa bisikan-bisikan dingin yang terasa menusuk sampai ke tulang. Bisikan itu bukan hanya sekadar suara alam, melainkan alunan lirih yang seolah memanggil nama seseorang. Bayangan-bayangan aneh mulai menari di antara pepohonan, bergerak cepat bagai kilat, sebelum menghilang di telan kegelapan. Kilatan api yang samar-samar terlihat di kejauhan, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu, mengintai dari kegelapan. Di dalam rumah, cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip tidak mampu mengusir kegelapan yang merayap di setiap sudut. Di sana, sepasang suami istri yang bernama Rama dan Widya tengah duduk diam, dikepung oleh ketakutan yang tak terucap. Mereka baru saja pindah ke desa ini, mengikuti Widya tanpa tahu bahwa rumah sederhana itu telah menjadi sarang bagi entitas yang menuntut balasan. Sebuah entitas yang tak akan pernah rela melihat keyakinan yang ditinggalkan. Teror itu adalah Lea, makhluk yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengoyak jiwa, mengubah kehidupan menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Pernikahan Rama dan Widya tidak direstui oleh keluarga besar Rama. Keputusan Rama untuk pindah agama demi menikahi Widya seperti badai yang memporak-porandakan tatanan keluarga yang telah lama terikat erat. Ayah Rama yang biasanya berwibawa seketika berubah menjadi sosok yang dingin dan keras. Ibunya menangis, memohon-mohon agar Rama mengurungkan niatnya. "Nak, kamu sudah gila. Semua ini demi perempuan itu. Apa kamu sudah lupa asal-usulmu? Hah?" Suara ayah Rama menggelegar di ruang tamu. Rama hanya bisa menunduk. "Maaf ya, Rama cinta Widya." "Cinta itu buta, Rama. Tidak buta sampai begini. Agama ini sudah mengalir dalam darah kita turun-temurun. Apakah kami tidak cukup penting bagimu?" sambung ibunya dengan suara bergetar. Meskipun ditentang habis-habisan, Rama tetap pada pendiriannya. Prosesi pernikahan berjalan dengan hikmat. Meski hanya dihadiri oleh keluarga Widya
dan beberapa teman dekat. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah ke Jawa, ke sebuah desa terpencil tempat Widya dibesarkan. Mereka tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tua Widya. Sebuah rumah yang terbuat dari kayu dengan dinding yang sudah lapuk dimakan usia. Nah, disinilah cerita horor dan kejadian-kejadian aneh itu muncul. Suatu malam, Widya merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Rasanya seperti ada 1000 jarum yang menusuk-nusuk kepalanya dari dalam. Sensasi itu tidak seperti sakit kepala biasa yang sering ia rasakan. Sesuai anjuran iklan di televisi yang biasanya digambarkan kepala dipukul palu. Ia minum obat sakit kepala, tapi obat itu tidak manjur. Ia pun berganti obat lain, tetap tidak berhasil. Sakitnya malah semakin menjadi-jadi. Rama yang melihat istrinya meringis kesakitan, merasa bingung dan khawatir. "Awakmu kenapa sih, Dek?" tanya Rama cemas dengan logat Jawa yang masih kental. Widya memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Air mata sudah membasahi pipinya. Aduh, gak ngerti mas. Pokoknya ini sakit banget. "Sudah, ke dokter saja ya," usul Rama. Aduh, nggak bisa mas. Rasanya ini bukan sakit biasa. Aduh, sepertinya ada sesuatu di dalam kepalaku. Aduh. Jawab Widya. Suaranya parau menahan rasa sakit. Tiba-tiba Widya berteriak histeris. Ah! Ah! Bruh. Widya jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang, matanya membelalak, pandangannya kosong. Rama panik. Dia berusaha menolong Widya, tapi tidak berhasil. Dalam kebingungan itu, ia melihat bayangan hitam menari-nari di balik jendela. Bayangan itu mirip sosok berambut panjang dengan mata merah menyala. Bayangan itu tersenyum menyeringai, menampakkan giginya yang runcing, sebelum akhirnya lenyap. Bulu kuduk Rama meremang. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bukan dari dunia mereka. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Rama dan Widya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, bayangan-bayangan aneh muncul. Bisikan-bisikan tak jelas memenuhi telinga. Dan sakit kepala Widya kembali kambuh, lebih parah dari sebelumnya. Kondisi Widya semakin melemah. Wajahnya pucat pasi. Matanya cekung dan senyum yang biasa ia tunjukkan kini lenyap, tergantikan oleh ekspresi ketakutan yang mendalam. Rama melihat istrinya menderita, mencoba berbagai cara. "Kita ke dokter lagi, adik. Aku mohon," kata Rama. Widya menggeleng lemah. Percuma mas. Obat dokter tidak akan mempan. Ini bukan penyakit biasa, kata Widya. "Lalu kita harus bagaimana?" tanya Rama putus asa. "Ada kenalanku yang tahu soal orang pintar di desa sebelah. Katanya dia bisa melihat hal-hal gaib. Namanya Mbah Kunto.
jawab Widya. Suaranya bergetar. Rama ragu. Ia dibesarkan di lingkungan yang logis dan rasional. Baginya, hal-hal seperti itu hanyalah tahayul. Namun, melihat kondisi Widya yang semakin memburuk, ia tidak punya pilihan lain daripada ke dokter yang hanya akan memberikan obat-obatan yang sama, tidak mempan. Mereka memilih jalan pintas ini. Siapa tahu di sana ada obat yang lebih manjur dari alam yang berbeda. Pagi itu, dengan sisa tenaga yang ada, mereka berangkat. Rumah Mbah Kunto berada di pinggir desa, dikelilingi pohon-pohon rindang dan suasana yang terasa mencekam. Di depan rumah ada dupa yang mengepulkan asap. Bau kemenyan yang kuat menyambut mereka. Mbah Kunto, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata tajam, mempersilahkan mereka masuk. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Rama menjelaskan semua yang terjadi, dari sakit kepala Widya yang tak kunjung sembuh, hingga penampakan sosok misterius. Mbah Kunto mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah Rama selesai bercerita, Mbah Kunto menutup mata, menggerakkan bibirnya komat-kamit. Lalu matanya terbuka lebar. "Ada yang gak seneng sama kalian. Ini bukan sakit biasa. Ini bahaya. Kalian bisa mati." "Hah?" Rama dan Widya terkejut bukan kepalang. Kena santet. Sungguh tidak bisa terbayangkan sebelumnya. Mereka pindah ke desa ini untuk mencari ketenangan. Tetapi yang mereka temukan adalah teror yang mengerikan. Kenapa? Siapa yang melakukannya, Mbah?" tanya Rama. "Mereka gak suka kalian pindah, gak suka sama pilihan hidup kalian," jawab Mbah Kunto. Ia tidak menyebutkan nama, tetapi Rama dan Widya mengerti apa maksudnya. Konflik keluarga yang mereka kira sudah usai, ternyata masih membekas dan menjadi dendam yang menuntut balasan. Mbah Kunto mengambil sebuah kertas dari kotak kayu yang di atasnya terdapat tulisan huruf Arab. "Ini dipakai saja, Nak, dikalungkan. Ini untuk menangkal santet itu. Jangan pernah dilepas," katanya menyerahkan kertas itu pada Widya. Widya menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia melirik Rama yang juga terlihat bingung. Mereka tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi mereka hanya bisa berharap. Setelah berterima kasih, mereka berpamitan dan pulang, membawa serta harapan yang tipis dan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Di perjalanan pulang, Rama menatap Widya. "Apa kita akan baik-baik saja ya, Dik?" tanya Rama. Widya hanya bisa menggenggam erat kertas pemberian Mbah Kunto. Pandangannya menerawang jauh. "Entahlah, Mas. Tapi semoga saja," katanya. Selama sebulan penuh, hidup Rama dan Widya terasa seperti mimpi. Kertas dari Mbah Kunto benar-benar manjur. Gangguan-gangguan gaib yang sebelumnya merajalela lenyap begitu saja. Sakit kepala Widya juga tak lagi datang, membuat mereka bisa tidur nyenyak. Rama mulai berpikir, mungkin ini hanyalah efek psikologis dari keyakinan mereka. Ia merasa bersalah karena pernah meragukan Mbah Kunto.
Terima kasih ya, Mas. Kamu sudah percaya denganku. Kita bisa melaluinya, kata Widya suatu malam tersenyum tulus. Tentu saja, Dek. Aku percaya kamu, balas Rama sambil memeluk istrinya erat. Mereka berdua menikmati ketenangan yang sudah lama hilang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Memasuki bulan kedua, horor itu kembali datang. Kali ini lebih brutal. Kepala Widya kembali terasa sakit, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ditambah lagi, perutnya terasa sakit tak terperi, seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk dari dalam. Widya tidak hanya meringis, ia berteriak histeris. Air mata bercampur peluh membasahi wajahnya. Kenapa, Dek? Tanya Rama panik melihat istrinya berguling-guling di lantai. Aduh, sakit banget, Mas. Kayak ditusuk-tusuk di perut juga. Aduh. Teriak Widya, suaranya parau. Rama tidak bisa tinggal diam. Ia kembali membawa Widya ke tempat Mbah Kunto. Kali ini, wajah Mbah Kunto terlihat lebih serius. Setelah melihat kondisi Widya, ia menggelengkan kepala. Wah. Ini kuat banget, Mas. Wah, ilmu mereka lebih tinggi dari saya. Saya tidak sanggup mengobati, katanya. Suaranya mengandung ketakutan yang jelas. Mbah Kunto menatap Widya dengan pandangan kasihan. Rama dan Widya terkejut. Lalu kami harus bagaimana, Mbah? Tanya Rama memohon. Ini, coba sampean pergi ke sana saja ya. Temui Mbah Pawiro. Dia lebih linwe. Sudah banyak yang dia tolong. Saya akan tuliskan surat rujukan untuk sampean ya. Mbah Kunto membuat semacam surat rujukan, bukan dengan cap dan tanda tangan, melainkan dengan tulisan Jawa kuno di atas selembar daun lontar. Mereka bergegas pergi, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah gubuk sederhana di tengah hutan. Di sana, mereka bertemu dengan Mbah Pawiro, seorang pria tua yang terlihat jauh lebih berumur dari Mbah Kunto. Mbah Pawiro duduk bersila di depan sebuah altar kecil, dikelilingi oleh benda-benda aneh. Saya sudah tahu kedatangan kalian. Masalahnya bukan karena kalian pindah ke sini, tapi karena ada yang tidak suka kalian pindah keyakinan. Mereka ingin kalian kembali atau hancur, kata Mbah Pawiro tanpa menoleh. Mbah Pawiro mengambil sebuah keris mungil dari dalam kotak pusaka. Ukurannya hanya seukuran peniti, kecil sekali, terbuat dari besi tua yang sudah berkarat. Ini keris pusaka. Ini ditaruh di dompet, Mbak. Ini bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi, kata Mbah Pawiro. Widya menerima keris mungil itu dengan tangan gemetar. Baik, Mbah. Terima kasih, jawabnya. Mereka pun pamit. Dalam perjalanan pulang, Widya memasukkan keris itu ke dalam dompetnya. Ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun rasa sakit di perutnya masih ada. Rama tahu pertempuran mereka belum selesai. Mereka hanya baru saja menemukan senjata baru.
Selama sebulan, hidup Rama dan Widya kembali damai. Keris mungil dari Mbah Pawiro rupanya cukup ampuh. Sakit kepala dan nyeri perut di Widya menghilang. Mereka bisa makan dengan lahap, tidur nyenyak, dan bahkan kembali sering bercanda. Kena santet sepertinya sudah menjadi cerita usang. Dongeng menakutkan yang pernah mereka alami. Rama mulai bisa bekerja kembali, dan Widya mulai menata rumah, menanam beberapa bunga di halaman. Aku rasa kita sudah aman sekarang, Mas, kata Widya tersenyum cerah. Terima kasih sudah membawaku ke sana. Ya, syukurlah dek. Aku janji, setelah ini nggak ada yang bisa ganggu kita lagi ya. Hehehe. Jawab Rama sambil mengelus rambut Widya. Namun, lagi-lagi, janji itu tidak bertahan lama. Memasuki bulan kedua, teror itu kembali datang dengan wujud yang lebih mengerikan. Kali ini tidak hanya kepala dan perut, tetapi juga kakinya terasa kram luar biasa. Sensasinya seperti ada ribuan semut yang berjalan di bawah kulitnya, disusul rasa dingin yang menusuk tulang. Widya kembali berteriak, meremas kakinya dan menangis. Aduh, ini ada apa lagi ya, Mas? Setiap kali kita merasa aman, mereka datang lagi. Tanyanya, suaranya putus asa. Rama segera membawa Widya kembali ke Mbah Pawiro. Nah, di luar dugaan, Mbah Pawiro terlihat kaget dan ketakutan. Wah, weleh. Ini kok kuat banget ya, Mbak? Di luar dugaan saya. Ini bukan lagi ilmu santet biasa. Ini sihir tingkat tinggi, kata Mbah Pawiro sambil menggelengkan kepala. Lagi-lagi sebuah rujukan ke rumah sakit pemerintah. Ya jelas tidak, karena penyakit ini tak terdeteksi secara medis. Mbah Pawiro mengantar mereka ke orang pintar yang ilmunya lebih tinggi lagi. Setelah berkonsultasi, mereka diberi semacam gelang yang terbuat dari akar pohon beringin. Ini dipakai ya, Mbak, jangan sampai lepas, kata orang pintar itu, orang yang menjadi rujukan Mbah Pawiro. Ini penangkal paling kuat yang saya punya. Semoga saja berhasil, kata orang pintar yang ketiga. Mereka pulang dengan harapan baru. Gelang itu terasa dingin di pergelangan tangan Widya. Selama sebulan, mereka pun aman seperti biasa. Mereka sangat berharap cerita horor ini tidak terulang di bulan kedua. Namun, harapan tak sesuai kenyataan. Ketika bulan baru datang, sakit kepala, perut, dan kram kaki itu kembali menyerang. Mereka pun pergi ke tempat sebelumnya, dan jawaban yang mereka terima selalu sama. Wah, ini kuat sekali, Mbak. Saya tidak sanggup, kata orang pintar itu. Rama dan Widya sudah lelah. Mereka tidak bisa lagi mengingat sudah berapa kali mereka berpindah dari satu orang pintar ke orang pintar lainnya. Asal kalian para sobat kahor tahu, laku ketemu orang pintar itu untuk mengobati kena santet ini dilakukan oleh Widya dan Rama sampai 34 kali. Wah, sudah berpuluh-puluh kali mereka mendatangi orang pintar. Dan selalu saja berulang dan tidak pernah selesai. Sakitnya seperti datang tak diantar, tetapi tak ingin pulang. Maunya menetap.
Setiap bulan, mereka harus menghadapi pertempuran yang tak ada habisnya. Seolah-olah ada satu pihak yang tidak akan pernah berhenti berjuang sampai salah satu dari mereka, yaitu entitas gaib itu, Widya atau Rama, yang akan hancur. Setelah 34 kali menemui orang pintar dan tidak ada hasilnya, Rama dan Widya berada di titik terendah. Mereka sudah lelah, baik secara fisik maupun mental. Suatu malam, setelah salat Isya, mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan imam masjid setempat. Pak Mustaqim namanya. Mereka menceritakan semua kisah horor yang mereka alami. Pak Mustaqim mendengar dengan sabar. Raut wajahnya penuh keprihatinan. "Oh, ada yang tidak beres dengan cara kalian," ucap Pak Mustaqim setelah Rama selesai bercerita. "Ilmu hitam tidak bisa dilawan dengan ilmu hitam lain. Itu hanya akan menambah masalah. Kalian akan terus terjerat dalam lingkaran setan," kata Pak Mustaqim. "Lalu kami harus bagaimana, Pak?" tanya Rama dengan mata berkaca-kaca. "Besok malam kalian datang ke pondoknya Pak Kiai Nur. Saya akan hubungi beliau. Bawa semua jimat yang kalian punya, semuanya. Jangan ada yang tertinggal, ya. Kalau merasa ada yang aneh, pokoknya berdoa saja. Minta yang terbaik pada Yang Maha Kuasa," kata Pak Mustaqim. Pak Mustaqim kemudian menelpon Pak Kiai Nur, menceritakan kisah pilu yang dialami Rama dan Widya. Ia berharap Pak Kiai Nur bisa membantu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, sesuai janji, Rama dan Widya tiba di pondoknya Pak Kiai Nur. Suasana di sana sudah ramai. Banyak orang, termasuk para santri, sudah berkumpul di ruangan besar. Rama dan Widya diminta untuk duduk di tengah-tengah. Mereka merasa canggung, namun juga penasaran. "Silakan, Mas. Coba ceritakan lagi apa yang kalian alami pada Kiai," ujar Pak Mustaqim. Rama mulai bercerita. Dari awal ia pindah keyakinan hingga teror yang tak berkesudahan. Semua orang yang hadir mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari santri terlihat serius, seolah-olah mereka sudah merasakan aura aneh dari cerita Rama. Setelah Rama selesai, Pak Mustaqim meminta mereka untuk mengeluarkan semua barang-barang gaib yang selama ini mereka gunakan. Satu persatu benda itu dikeluarkan dari dalam tas. Gelang dari akar beringin, boneka-boneka kecil, topeng kayu, tumpukan kertas bertuliskan huruf Arab, dan masih banyak lagi. Benda-benda itu memenuhi satu ember besar. Yang paling mencuri perhatian adalah keris mungil seukuran peniti dari Mbah Pawiro. Satu persatu barang diangkat oleh Pak Mustaqim. Lalu Pak Kiai Nur bertanya kepada para santrinya, "Kalian lihat apa?" Para santri diminta melihat dengan mata batin mereka. Isinya macam-macam. Bagi yang mata batinnya terbuka, mereka bisa melihat berbagai entitas gaib. Ada yang bilang melihat harimau, monyet, tuyul, genderuwo, dan lain-lain. Benda-benda itu bukan penangkal, melainkan wadah bagi makhluk-makhluk itu. Lalu tiba saatnya keris mungil itu diangkat. Sontak, beberapa santri langsung mengambil kuda-kuda. Mereka merasakan aura yang sangat kuat, seolah ada yang akan menyerang. Keris itu bergetar, seakan-akan ingin menyerang Pak Mustaqim yang memegangnya.
Ucapan "Astagfirullah" menggema di seluruh ruangan. Salah satu santri yang paling peka berkata dengan suara bergetar, "Di dalam keris itu ada sesosok Lea, Pak Yai. Perawakannya besar, matanya merah, lidahnya menjulur hingga lantai. Kedua gigi taringnya seperti berlumut. Lea itu sedang duduk bersila dengan kaki kiri agak diangkat. Di tangan kanannya yang penuh dengan kuku tajam memegang semacam manusia, dan ternyata dia sedang memakan bayi. Lahap sekali, hingga yang tersisa hanya kaki kiri dari bayi itu," kata santri tersebut. Penjelasan itu membuat semua orang merinding. Teror yang mereka alami bukan lagi santet biasa, melainkan sihir tingkat tinggi yang melibatkan makhluk-makhluk mengerikan. Pak Kiai Nur hanya berkata, "Kalau kalian kena santet, ya jangan minta ke orang gak jelas. Minta sama yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah minta perlindungan sama setan. Ini jadinya setan lawan setan. Ya akhirnya mereka akan berteman. Kalian hanya jadi korban, tumbal yang tak ada habisnya," kata Pak Kiai. Rama dan Widya hanya bisa mengangguk, menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka pikir mereka sedang mencari perlindungan, padahal mereka hanya meminta bantuan pada musuh dalam selimut. Semua barang di ember kemudian dibakar hingga menjadi abu, kecuali keris. Keris mungil yang berisi Lea itu baru bisa dimusnahkan dengan perlakuan khusus. Butuh ritual yang lebih berat dan panjang. Singkat cerita, setelah malam yang menegangkan itu, hidup Rama dan istrinya menjadi lebih tenang. Cerita horor tidak pernah terulang lagi. Mereka tidak pernah lagi merasakan sakit kepala, nyeri perut, ataupun kram. Widya sembuh total. Mereka akhirnya bisa hidup normal, jauh dari bayang-bayang teror yang mengerikan. Saat ini, mereka sudah punya momongan. Namun, suatu kali, Rama menelpon Pak Kiai Nur. Ia bertanya mengapa anaknya yang masih berusia 4 tahun suka tertawa sendiri menjelang tidur. Dengan entengnya Pak Kiai Nur menjawab, "Ya biasa itu Mas, balita memang sensitif dengan makhluk halus," kata Pak Kiai. Rama tersenyum. Setidaknya, tawa anaknya bukanlah tawa kepiluan yang pernah dialami Widya. Tawa itu adalah tawa kegembiraan. Dan ia tahu di sana ada malaikat kecil yang akan melindungi mereka. Tamat. Oke, sekian dulu cerita dari Bang Fawa. Kalau kalian punya cerita yang bisa dikirimkan, silakan komen di bawah. Bang Fawa akan langsung menanggapinya. Wassalam.